Ini dia cara agar kamu bisa dikejar uang dari buku yang paling mega bestseller di Indonesia dan telah melahirkan banyak orang sukses, yaitu buku Financial Revolution. So, pastikan kamu menyimak video ini sampai selesai. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel Kumas Nazik. Hari ini aku mau sharing tentang buku yang aku baca dan menjadi penggemar dari penulisnya, yaitu Pak Tung Desemwaringin. Buku tersebut berjudul Financial Revolution. Buku ini terbukti telah melahirkan banyak orang sukses dan menghadirkan pengetahuan finansial bagi orang-orang tersebut. Nah, buku ini membahas tentang bagaimana kamu bisa mempunyai peternakan uang, bagaimana kamu bisa menjadi orang kaya dan mengumpulkan banyak uang, bagaimana memulai usaha dengan kemungkinan berhasil 98%, bagaimana aman secara finansial, dan bab yang paling penting yang akan kita bahas adalah bagaimana membuat uang mengejar kita. Nah, filosofi dari dikejar uang yang ditulis dalam buku ini adalah bagaimana kita memiliki harga atau nilai yang bisa ditukar dan bermanfaat bagi masyarakat atau bagi orang-orang yang membutuhkan kita. Nah, setidaknya ada 5 unsur yang harus kita miliki untuk kita bisa dikejar uang menurut buku Financial Revolution. Kita akan bahas mulai daripada unsur yang pertama. Unsur yang pertama adalah nilai tambah. Nilai tambah atau added value adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang berbeda dengan orang lain, dan perbedaan tersebut haruslah signifikan. Signifikan artinya kita harus menjadi orang yang paling terbaik atau yang paling beda daripada orang yang lain. Nilai tambah atau nilai pembeda ini membuat kita memiliki ciri khas atau ciri istimewa yang dibutuhkan orang-orang. Tentunya nilai tambah tersebut nilai tambah yang dibutuhkan orang-orang ya, jangan sampai nilai tambah yang buruk dalam konotasi negatif. Contohnya, nilai tambah yang bagus adalah ketika kita belajar manajemen, tapi kita juga punya nilai tambah dalam skill public speaking. Atau ketika kita belajar akuntansi, namun kita juga pinter bermain atau sosialisasi lewat sosial media dengan skill atau nilai tambah editing, videografi, fotografi. Artinya, nilai tambah adalah nilai yang kita miliki di luar nilai utama kita, sehingga nilai tambah ini menyertai atau menambahi nilai utama kita. Kalau kita bekerja sebagai seorang advokat dan kita pandai bermain sosial media, itu artinya nilai tambah kita adalah di bidang sosial media atau di bidang komunikasi. Advokat yang memiliki nilai tambah sosial media tersebut tentunya akan lebih mendapatkan banyak klien, mendapatkan support dan dukungan, dan mungkin bisa mendapatkan pendapatan dari sumber sosial media, atau mungkin peluang bisnis yang didapatkan melalui popularitasnya. Kita masuk ke unsur yang kedua. Unsur yang kedua adalah harus dikomunikasikan. Baik itu nilai tambah kita ataupun nilai utama kita. Pentingnya dikomunikasikan adalah disosialisasikan. Artinya ketika kita memiliki nilai tambah atau ketika kita memiliki nilai utama sebagai profesi tertentu, kita harus bisa mengkomunikasikan dengan orang lain. Kita harus menawarkan jasa kita kepada orang lain, dan kita harus melamar pekerjaan kepada orang lain. Pentingnya untuk kita bisa memiliki skill komunikasi dalam mengkomunikasikan profesi atau nilai tambah kita menjadi kunci utama supaya kamu bisa dikejar uang. Seperti advokat Hotman Paris yang dia berprofesi sebagai advokat dan bisa mengkomunikasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui sosial media, kalau dia ahli hukum adalah bentuk komunikasi yang bagus untuk bisa memenuhi unsur dikejar uang. Nah, jadi profesimu apa dan nilai tambahmu apa, komunikasikan secara baik kepada seluruh orang. Karena unsur yang ketiga yang akan kita bahas adalah mengkomunikasikannya kepada orang yang tepat. Artinya mengkomunikasikan nilai tambah atau nilai utama kita kepada orang yang tepat adalah kita harus menemukan tempat yang tepat untuk kita. Masih dengan studi kasus yang sama, Hotman Paris sebagai seorang advokat, ketika dia mengkomunikasikan keahliannya melalui sosial media, maka semua orang tahu kalau dia ahli hukum. Tapi ada banyak yang mencerca juga atau yang menyindir atau mungkin yang mencela dia karena tidak setuju dengan pendapatnya. Artinya komunikasi melalui sosial media itu bisa sebagian tepat atau sebagian besar tepat, tapi sebagian kecil juga pasti tidak tepat. Nah, yang terbaik dalam buku ini adalah mengkomunikasikan hanya kepada orang yang tepat atau mayoritas kepada orang yang tepat. Jadi kalau Hotman Paris banyak buzzer atau banyak yang mencela, kalau mayoritas masih mendukung dia, itu masih fine-fine aja. Unsur yang keempat adalah mengkomunikasikannya kepada banyak orang atau kepada jumlah yang banyak. Artinya, semakin kita mengkomunikasikan keahlian kita atau nilai tambah kita kepada banyak orang dalam jumlah yang besar dan diakui serta di ACC atau disetujui oleh orang-orang tersebut, maka kita akan mendapatkan pengakuan dari banyak orang. Pengakuan tersebutlah yang membuat kita bisa mempunyai nilai yang mahal di mata uang.
semakin banyak orang mengakui keahlian kita, maka nilai kita untuk dibayar itu semakin mahal. Contohnya, ketika seorang artis punya follower 1 juta, bayarannya akan lebih mahal berkali-kali lipat dengan artis yang hanya punya follower 100.000. Apalagi artis yang punya follower puluhan juta seperti Raffi Ahmad, maka bayarannya untuk sekali iklan tentu lebih mahal daripada artis yang followersnya hanya 1 juta. Dan unsur yang kelima atau unsur yang terakhir adalah dengan cara yang tepat. Jadi semuanya adalah berurutan dan simultan, yaitu mempunyai nilai tambah, mengkomunikasikannya kepada orang yang tepat, dalam jumlah yang banyak, dan dengan cara yang tepat. Dengan cara yang tepat ini definisinya adalah kita harus betul-betul menyampaikannya dengan baik dalam forum yang memberikan waktu kepada kita. Jangan sampai kita memaksakan kehendak kita untuk orang tahu kalau kita ahli, atau bersitegang dengan orang lain, membuat gimmick, membuat drama yang justru bisa merusak reputasi kita. Itu sangat berbahaya. Terutama di era sekarang ini banyak sekali orang pengen populer, pengen viral dengan cara membuat drama atau gimmick yang tentunya bisa menjadi blunder buat dia sendiri. Kalau ketahuan itu gimmick ya, maka mengkomunikasikan dengan cara yang tepat, artinya dengan cara yang berhati-hati dan mampu diterima atau dipahami oleh banyak orang. Nah, itu dia 5 unsur atau cara bagaimana kamu bisa dikejar uang menurut buku Financial Revolution. So, pastikan buat teman-teman rajin-rajinlah membaca, karena dengan membaca kita bisa membuka jendela dunia atau pengetahuan-pengetahuan baru yang tentunya tidak diajarkan di sekolahan ataupun di kampus. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe ya. Gue Mas Dewi Setiari, bye-bye.